Tolong ya, ini pesan saya kepada semua ahli, kalau mau membicara soal undang-undang, baca dulu undang-undangnya. Jadi sebelum Mas Roy ya. Mas Roy, jadi gini, ahli itu yang dimintakan adalah pendapatnya. Dan ahli itu mendasarkan pendapatnya tentu pertama adalah berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan putusan. Tadi pendapat ahli itu hanya berdasarkan undang-undang dan tidak pernah membaca putusan, sehingga apa yang tadi dia nyatakan di dalam persidangan, saya kira hakim juga sudah tahu arahnya kemana gitu ya. Karena pada akhirnya kita harus memberikan apresiasi juga kepada ahli, karena ahli tadi kan dihadirkan oleh pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya, yang tentu keterangannya harus lebih menguntungkan Polda Metro Jaya dong. Karena kan kita nggak tahu apakah seperti apa kontrak mereka gitu ya. Tetapi yang pasti adalah dari keterangan ahli tadi, posisi ahli justru pendapatnya banyak lebih menguntungkan kita. Meskipun dia berusaha untuk menolak beberapa argumentasi yang sebenarnya dari awal sudah dia bangun gitu loh. Tapi kami yakin dan percaya bahwa panitra kemudian hakim juga sudah jeli dalam melihat alur dari pendapat ahli. Misalnya tadi ahli menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 KUHP yang baru, terhadap seorang tersangka, terdakwa, terpidana yang ketika ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak mempunyai alasan yang sah, maka bisa dimintakan ganti kerugian. Itu clear ya, artinya permohonan pra peradilan ini memang mengikuti ketentuan pasal 173 KUHP yang berlaku. Kemudian yang kedua, ahli juga tadi menyatakan bahwa perhitungan nilai ganti kerugian itu didasarkan pada PP 92 tahun 2015, yaitu plafonnya adalah minimal 500.000 dan maksimal adalah 100 juta. Dan kami menyandarkannya pada itu, yaitu materialnya adalah 106 juta, hanya lebih 6 juta, kemudian imaterialnya juga adalah 100 juta. Jadi tidak melebihi apa yang ditentukan oleh hukum negara. Kemudian juga yang ketiga, ahli juga tadi mengatakan bahwa selain material, pemohon juga bisa mengajukan yang imaterial. Jadi sebenarnya pendapat ahli tadi justru menggugurkan beberapa pertahanan daripada Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah argumentasi hukum yang dibangun pada saat mereka menyampaikan jawaban, kemudian pada saat mereka menyampaikan duplik. Jadi kami melihat bahwa arah mata angin dari pembuktian hari ini sudah lebih menguntungkan ke kami. Tinggal kemudian bagaimana hakim secara hati nurani, kemudian dengan independensinya, prinsip imparsialitasnya, kemudian merangkai semua dalil-dalil yang kami bangun pada saat surat permohonan pra peradilan, kemudian replik kami, termasuk juga jawaban dan duplik dari termohon, termasuk juga ahli yang kami hadirkan dan ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon. Mudah-mudahan hakim menemukan titik terang di situ bahwa pemohon memang wajib untuk diberikan nilai ganti rugi, berapapun nilai ganti rugi yang akan diberikan oleh hakim pra peradilan, jangankan 100, jangankan sampai 206 juta yang kami mohonkan, 1 rupiah pun kalau memang itu didasarkan pada penalaran hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, tentu kami akan terima. Ya, jadi kami di sini tidak mengejar nilai berapapun yang mau dikabulkan, yang penting dikabulkan demi keadilan dan demi penegakan hukum. Terima kasih, Mas Roy. Selanjutnya, Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami semua, saya pribadi dan juga atas nama tim Tokham mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, sarjana hukum, magister hukum, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Ya gitu, beliau tadi menyampaikan itu. Karena apa? Karena sebenarnya benar tadi kata Pak Refli, kata juga Pak Aristan dan juga Pak Gafur. Sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya, itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ya, kita semua tertawa. Tentu teman-teman juga, saya juga tadi sempat baca komen dari beberapa netizen, terima kasih ya, yang mengatakan bahwa ketika ahli mengatakan tidak baca putusan pra peradilan dan dia mengatakan karena saya nggak mau masuk ke pokok perkara. Loh, jauh banget.
pra peradilan memang tidak menyidangkan pokok perkara. Pra peradilan memang hanya menguji formalnya. Tapi bagaimana dia bisa menilai secara objektif kalau dia tidak baca putusan pra peradilan yang pertama nomor 99 itu. Apalagi ketika tadi ditanya, ditegaskan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apa? Putusan pra peradilan atau undang-undang yang ada. Nah, dia agak sedikit mencoba berkelindan di situ, tapi ya saya maklumi lah, dia mencoba berselancar di antara itu. Dan juga ketika kemudian dia berusaha, tampak betul berusaha, tadi kata Bang Refli, mendinai atau menolak lagi putusan pra peradilan yang pertama. Padahal nggak boleh. Putusan pra peradilan yang pertama itu sudah sah. Dan itu sudah inkrah ya, dan itu tidak bisa gugat lagi. Jadi harus, dan ini sebenarnya hari ini hanya menguji saja ya apa yang sah atau apa yang tidak dari permohonan kami. Dan sekali lagi terima kasih dari ahli ini. Yang paling penting adalah apa? Dia mengatakan bahwa imaterial itu boleh ya, imaterial itu boleh dimintakan atau boleh dimohonkan ya, hanya mungkin dia tadi menggunakan dasar yang kemudian dibacakan lagi oleh Mas Gafur Sangaji. Jadi sekali lagi tolong ya, ini pesan saya kepada semua ahli, kalau mau membicara soal undang-undang, baca dulu undang-undangnya ya gitu. Dia tadi juga nggak baca undang-undang tentang kerugian negara itu, nggak baca, baru dibacakan Mas Gafur, baru dia membaca. Jadi itu ya pendapat saya. Tapi sekali lagi saya ngaturkan terima kasih kepada Pak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, karena apa? Sekali lagi itu menguntungkan kami ya, itu menguntungkan kami untuk biar kami nantinya akan bisa melakukan simpulan yang besok akan kita bacakan jam 2, bukan dibacakan, diserahkan, tidak ada pembacaan, jadi hanya diserahkan jam 2 siang. Dan insya Allah meskipun tadi hakim belum memastikan, tapi kita mohon hari Kamis itu putusannya juga siang, supaya kita bisa dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat lusanya silakan datang lagi untuk pra peradilan yang keempat ya. Kita sudah mendaftarkan pra peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan ya gitu ya, pencekalan, dan ada beberapa ya gitu, tapi yang penting tentang pencekalan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, dan sekali lagi apa yang kita mohonkan itu adalah tentang kerugian ya, ganti kerugian soal uang ya gitu, tapi bukan, jangan dinilai uangnya, karena kami tidak melihat apa itu uangnya, tapi uang itu didapatkan dari mana dan siapa pengguna uangnya. Jadi selama pengguna uangnya itu adalah clear, baik, dan kita akan salurkan kepada yang berhak, itu tidak perlu katakan dipertanyakan lagi ya, karena apalagi kalau uang itu digunakan secara tidak sah seperti ini. Nah, kalau ini orang menggunakan uang tidak sah kayak gini nih ya gitu, silahkan dibaca sendiri keterangannya. Jadi kita menggunakan itu putusan ini, insya Allah akan kita manfaatkan untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang lebih memerlukan. Sampai jumpa besok. Besok mungkin singkat banget ya gitu, tapi silahkan jumpa lagi. Yang ramai adalah hari Kamis dan juga hari Jumat di tempat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.